Shalom, selamat sore, selamat datang di GKJ Semarang Timur. Selamat beribadah. Majelis Gereja, mohon maaf. Majelis Gereja mengucapkan selamat datang, selamat beribadah untuk para jemaat dan para tamu di Gereja GKJ Semarang Timur. Sebelum kita memulai ibadah, ada beberapa warta jemaat yang akan saya bacakan. Yang pertama, untuk kegiatan hari ini telah diadakan pendadaran untuk warga Blok E pada pukul 10 setelah ibadah di Pepantan Sawah Besar. Lalu yang kedua telah diadakan juga pendadaran bagi warga Blok B pada pukul 11 di rumah Ibu Magdalena Mintayu, Perum Kanaya 4, Gang 2, nomor 21. Lalu yang ketiga, ibadah variatif akan diadakan pada pukul 17 di Gereja Raden Patah sore ini. Lalu untuk ibadah pada sore ini akan dilayani oleh Pendeta Sukrisno Purwanto SSI dari GKJ Ngalian dengan judul khotbah Berjuang untuk Harta yang Paling Berharga. Lalu untuk selanjutnya, Majelis Gereja GKJ Semarang Timur dan segenap warga jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan dari Bapak Pendeta Sukrisno Purwanto SSI dari GKJ Ngalian. Lalu untuk pendadaran, bagi warga jemaat yang sudah berhak ikut dalam sakramen perjamuan kudus, dimohon untuk mempersiapkan diri dan mengikuti pendadaran yang dilayankan melalui blok masing-masing. Dan bagi warga jemaat yang berhalangan atau tidak dapat mengikuti pendadaran di dalam blok, Majelis Gereja GKJ Semarang Timur mengundang jemaat untuk hadir dalam pendadaran umum pada besok Sabtu 5 Agustus 2023 pukul 19 bertempat di Gereja Raden Patah. Lalu selanjutnya untuk perjamuan kudus akan dilayankan perjamuan kudus pada ibadah Minggu 6 Agustus 2023 pukul 7 dan pukul 5 sore di Gereja Raden Patah yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Timotius Teanto MSI dalam ibadah tatap muka maupun secara daring atau online melalui channel YouTube GKJ Semarang Timur. Warga gereja dan warga gereja dihimbau untuk dapat mengikuti perjamuan kudus di gereja. Bagi warga gereja yang mengikuti perjamuan kudus secara online, dimohon untuk dapat menyiapkan materi perjamuan secara swadaya. Lalu untuk perjamuan kudus dari rumah ke rumah, perjamuan kudus dari rumah ke rumah akan dilayankan pada hari Minggu 13 Agustus 2023 pukul 7 yang akan dilayani oleh Pendeta Timotius Teanto. Mohon perhatian dari segenap jemaat. Untuk selanjutnya ada berita kelahiran. Keluarga Bapak Priyo Wibowo dari Blok B telah dianugerahi seorang anak pertama pada hari Selasa 18 April 2023 yang diberi nama David Kin Dananjaya Wibowo. Ibu dan anak dalam kondisi sehat. Majelis dan segenap warga Gereja Semarang Timur mengucapkan selamat berbahagia. Lalu ada informasi jemaat. Diinformasikan kepada segenap jemaat bahwa GKJ Semarang Timur telah menorehkan beberapa prestasi dalam event yang telah diikuti. Adapun prestasi yang telah diraih sebagai berikut. Dalam kegiatan Lomba Spartan 3.0 yang diadakan oleh GKJ Banyumanik, dari Komisi Pemuda Remaja telah meraih juara 1 dalam lomba e-sport, juara 1 dalam pertandingan futsal. Lalu pada Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Kota Semarang 2023 yang telah diikuti oleh Paduan Suara Sinden Kasukman telah meraih juara 3 dalam kategori Paduan Suara Wanita dan juara 2 dalam kategori Paduan Suara Pria. Majelis Gereja GKJ Semarang Timur mengucapkan selamat atas prestasi yang telah diraih. Tuhan memberkati.
Lalu ada ralat untuk ibadah sekolah minggu pada tanggal 6 Agustus 2023 untuk pengajar yang tertulis di dalam Warta Jemaat Bapak Prihantoro yang seharusnya Ibu Kristiani Pujiwati. Lalu untuk warga gereja yang berulang tahun, Majelis GKJ Semarang Timur mengucapkan selamat ulang tahun, selamat panjang umur. Untuk lebih jelasnya, Warta Jemaat bisa dibaca lagi di rumah. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk datang ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita mengawali ibadah sore pada hari ini dengan menyanyikan pujian Bersuka dalam Tuhan. Dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Sambil bertepuk tangan, kita nyanyikan dari awal. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Saudara-saudara yang terkasih, mari kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan kita dalam hati demikian. Bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus melalui karya Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.
Bapak Ibu Saudara sekalian? Oh, kurang kenceng ya kayaknya. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Oke, masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Loh, nggak ada suaranya, yang kedengaran suara Bapak Pendeta aja. Masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Masih ada sukacita di dalam kita? Amin. Kita mau bersorak-sorai memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu NKB 7, nyanyikanlah nyanyian baru. Masih dengan bangkit berdiri. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, memuliakan penciptamu. Langit yang mengatasi segala langit, masyhurkanlah Tuhanmu. Hai di atas langit, turut memuji Tuhan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai. Bersorak-sorai bagi rajamu, 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 bersorak-sorai bagi rajamu. Dipersilahkan duduk kembali. Sebelum kita menerima firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sukrino Purwanto SI, mari kita pujikan pujian Aba ya Bapa.
Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama memohon pertolongan Tuhan, kiranya berkenan untuk mencurahkan Roh Kudus-Nya agar kita dimampukan untuk merenungkan, mengerti, mempergumulkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada sore hari ini Engkau pertemukan kami, jemaat-Mu, di tempat ini, di Gereja Kristen Jawa Semarang Timur. Kami anak-anak-Mu bersiap untuk merenungkan firman-Mu. Setelah 1 minggu lamanya kami menjalani hari-hari. Saat ini kami ingin memperbarui hari-hari kami, memperbarui kehidupan kami, memohon bekal untuk 1 minggu ke depan berlandaskan firman Tuhan. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan, kami siap untuk mempergumulkannya, dan kami siap untuk diperbaharui melalui firman yang akan kami renungkan bersama-sama. Hamba-Mu yang Kau pakai untuk mewartakan sabda kebenaran-Mu dengan kelemahan, kekurangan, dan dosanya, urapilah dan layakkan untuk mewartakan sabda kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan merenungkan bacaan dari Matius 13 ayat 44 sampai dengan 52. Ini adalah salah satu bacaan leksionari yang ditetapkan Sinode GKJ untuk hari ini. Bacaan Injilnya adalah Matius 13 ayat 44 sampai dengan 52. Nyun sewu, sebelumnya, sebagai informasi, saya ini menggunakan Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua yang sudah diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia bulan Februari kemarin. Saya nggak tahu di GKJ Semarang Timur sudah sebagian ada yang pesan atau belum. Nah, kalau belum, saya minta maaf kalau nanti bacaannya mungkin agak berbeda dari apa yang sudah ditayangkan di PowerPoint, tapi intinya sama kalimatnya. Matius 13 ayat 44 sampai dengan 52 yang demikian. Kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara-mutiara yang indah. Setelah ditemukannya satu yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Kerajaan surga itu juga seumpama jala besar yang ditebarkan di laut, lalu terkumpullah berbagai jenis ikan. Setelah penuh, jala itu diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam tempayan dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari antara orang benar, lalu mencampakkan mereka ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Jawab mereka, ya. Lalu berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang telah diajarkan tentang kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Shalom. Selamat sore. Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Maka supaya Bapak Ibu kenal saya, karena ini baru pertama kali saya melayani di GKJ Semarang Timur, perkenalkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sukrisno Purwanto, Bapak Ibu, saudara-saudara. Bapak Ibu, saudara-saudara bisa panggil saya Krisno. Saya melayani di GKJ Ngalian sejak tahun 2019. Sebelumnya saya melayani di GKJ Salib Putih. Ada yang pernah tahu, pernah ke Salib Putih? Pernah. Biasanya arahnya bukan ke GKJ Salib Putih tapi ke hotel.
DM Rik atau Hotel Salib Putih Pondok Remaja itu dulu dikenalnya. Nah, biasanya kalau saya tanya, ada yang tahu GKJ Salib Putih? Ada yang sebelah mana sih Pak? Saya taunya hotel. Karena memang GKJ Salib Putih itu dari jalan itu masih agak, kalau nggak lihat gini gitu, oh nggak tahu kalau itu GKJ. Karena halamannya sangat luas, dan dari gerejanya, dari pintu depan gereja ke halaman depan itu sekitar ya ada hampir 80 meter. Jadi sangat luas halamannya. Jadi kalau nggak lihat begitu, nggak tahu kalau itu ada gereja. Nah itu dulu saya melayani di GKJ Salib Putih ditabiskan tahun 2012. Nah lalu 2019 saya mohon alih pelayanan pindah ke gereja yang jemaatnya lebih kecil, lebih sedikit, GKJ Ngalian, dan saya membawa Bolo Kurowo, teman-teman pemuda itu yang sebelah situ, sama ada yang mantan pemuda juga gitu yang sudah berkeluarga, itu ada ibu-ibu juga ikut menderek nemenin anak-anaknya. Nah jadi nanti kami perkenankan untuk kami nanti teman-teman pemuda mempersembahkan pujian. Tapi tolong jangan nilai suaranya ya Pak. Karena di Semarang Timur kan ada bapaknya Victor ya yang pelatih paduan suara, juara 2 lagi ya, paduan suara dewasa campuran sekota Semarang. Jadi wah, kami nggak pede ini sebenarnya nyanyi di Semarang Timur, tapi nggak apa-apa lah. Nanti kami mempersembahkan pujiannya. Coba nanti untuk dipersembahkan sebaik mungkin demi kelurahan nama Tuhan. Semoga saya nanti nggak lupa ya kalau ada persembahan pujiannya. Tadi pagi itu Bapak Ibu, saya dipeseni di Ngalian itu, Pak nanti ada sosialisasi panitia HUT Ngalian ya Pak, habis persembahan. Oh iya, persembahan selesai, saya terus aja bablas sampai berkat. Lalu diingatkan sama majelisnya, Pak panitia, oh iya lupa. Semoga nanti saya nggak lupa. Nanti dikode ya, nek wis ya, ben saya nggak lupa. Ya. Saya kan suka lupa soalnya anemia gitu. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, mengawali perenungan kita Matius 13 ayat 44 sampai dengan 52. Biasanya orang itu akan melakukan segala cara, mau untuk berdarah-darah, mau untuk melakukan apapun, untuk mendapatkan apa yang menurut dia berharga. Jadi kalau dia punya atau menginginkan atau kenal dengan orang yang menurut dia berharga, penting, dia rela berkorban. Berkorbannya banyak hal, mulai dari enggak cuma orang dewasa, anak-anak juga begitu. Anak-anak kan apa yang dianggap berharga itu kan berbeda dengan orang dewasa ya. Anak-anak kalau yang dianggap berharga itu bisa saja mainan, bisa saja apalagi ya anak-anak itu kalau yang dianggap berharga itu selain mainan ya. Biasanya sih mainan ya. Terus yang dianggap berharga lagi adalah kalau anak-anak menginjak dewasa, yang dianggap berharga lagi adalah pasangan hidup, pacar. Nah, kalau sudah punya pacar dan pacarnya itu dianggap sebagai orang yang sangat berharga gitu, dia rela melakukan apapun demi pacarnya. Wah, akan aku lakukan bebek. Wah, panggilannya bebek biasanya mungkin ya. Apa-apa? Bebek apa sayang misalnya gitu. Sayang, yang ayang, aku akan lakukan apapun untukmu. Aku rela berkorban apapun. Gunung kan kudaki. Wah, siapa lagi? Lautan kan kuseberangi. Nah, terus apa lagi? Selain gunung, lautan, nah, apapun akan kulakukan. Ayangnya bilang gini, alah kemarin malam minggu nggak datang. Katanya gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi. Kemarin malam minggu nggak datang. Lah hujan nih beb. Karena hujan nggak jadi datang, dia hanya takut hujan gitu ya. Tapi lautan dan kuseberangi, gunung kan kudaki, mau untuk melakukannya. Tapi gitulah, setiap orang rela untuk melakukan apapun untuk apa yang dia anggap penting. Dia rela berkorban untuk apa yang dianggap penting. Orang yang sudah berkeluarga, suami, dia rela melakukan apapun, seorang suami bekerja, ini saya tadi di Lok Kleru ini, bekerja membanting tulang, benar ya, memeras keringat. Ya, membanting tulang, memeras keringat.
Seorang laki-laki sebagai suami rela untuk membanting tulang, memeras keringat, melakukan apapun, diwangi kaki di kepala, kepala di kaki, kayak lagunya Peter Pan ya. Pikiranku tak dapat ku mengerti, kaki di kepala, kepala di kaki, diwangi ngono kuwi lah pokoknya. Untuk apa? Demi untuk keluarga yang dicintai, yang dianggap berharga. Makanya kan ada lagu ya, apa yang dianggap berharga oleh orang yang sudah menikah itu, lagunya apa? Wah, nggak ada yang tahu. Biasanya kan lagu yang Keluarga Cemara itu. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Nah, itu ada orang yang sampai segitunya demi keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga karena keluarga itu penting buatnya, dia melakukan apapun. Kaki di kepala, kepala di kaki, membanting tulang, memeras keringat demi untuk mencukupi kebutuhan keluarga karena keluarga penting buat dia. Mereka yang sudah berkeluarga, pokoknya apapun akan dilakukan, rela berkorban demi orang-orang yang dia cintai, demi orang yang dianggap berharga. Teman-teman yang menjalin relasi juga gitu, rela melakukan apapun demi orang yang dianggap berharga. Nah, bacaan ini juga demikian Bapak Ibu dan Saudara. Kalau kita lihat dalam bacaan kita, Matius 13 ayat 44 sampai dengan 52. Yang pertama, Yesus mengajarkan bahwa kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi, oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Nah, sudut pandang yang lain dari bacaan ini adalah bisa kita lihat dari pengantar tadi. Mungkin muncul pertanyaan, mengapa kok kalau Bapak Ibu, saudara-saudara jadi orang yang diumpamakan sama Tuhan Yesus ini? Mengapa kok dia ketika ketemu harta di ladang, enggak disebutkan hartanya itu apa? Apakah sebuah peti di dalamnya ada emas? Apakah ada seonggok karung yang di dalamnya ada barang berharga? Atau ketika dia kemudian jalan ke sandung gelubak, yang di sandung itu ternyata ada batu yang sungguh berharga, kemudian digali kok gede banget batunya. Nah, enggak disebutkan hartanya itu apa, tapi kemudian dia memendamnya lagi lalu pergi menjual miliknya untuk membeli ladang itu. Mungkin pernah enggak Bapak Ibu bertanya, ngapain kok mendadak repot-repot memendam harta itu lagi lalu mendadak membeli ladang yang ada hartanya itu? Pernah enggak muncul pertanyaan yang demikian? Atau kalau enggak pernah, saya tanya ke saudara-saudara, kira-kira mengapa dia harus dadak repot-repot untuk membeli ladangnya? Kenapa kok enggak diambil aja? Saya boleh tanya ke bawah mic, boleh turun ke bawah nggih? Boleh ya? Saya tanya-tanyai. Kenapa kok orang ini harus repot-repot memendamnya lagi? Kenapa kok nggak diambil aja sih hartanya? Wong itu kan di ladang yang kita era no wong deh. Coba kalau Bapak Ibu di jalan lihat ada uang, dilihat 1.000, dijubuk apa ora? Halo? Langsung ambil. Kenapa nggak repot-repot nyari? Ada yang punya kehilangan uang nggak? Gitu. Hah? Mesti, nah, diambil ya, pokoknya diambil. Nah, kalau dalam cerita ini kenapa kok dia mendadak repot-repot? Kalau Bapak Ibu kalau saudara jadi bapak-bapak ini yang menemukan hartanya itu, harta yang di ladang itu, kira-kira mau diambil aja, apa kayak cerita di dalam Alkitab ditumpuk lagi, dipendem lagi, lalu beli ladangnya? Kalau Ibu mau jadi gimana kalau ketemu harta di ladang? Ladangnya itu nggak tahu punya siapa, mau diambil atau kayak di cerita? Kenapa? Karena itu kan sudah dilarang oleh Tuhan. Karena itu dilarang oleh Tuhan kalau ngambil ya? Oh iya, bukan miliknya jenengan ya? Jadi dikembalikan lagi. Mau beli ladangnya Bu? Ya, beli ladangnya ya. Oke, terima kasih. Yang lain, kalau jadi cerita di Alkitab, mau diambil aja atau ditumpuk, dipendem lagi, wah nggak ada yang lihat kok. Saya yang ngalian nggak akan tanya lah, ini khotbah saya tadi pagi. Terima kasih, saya juga pernah menemukan Pak sebuah
dompet. Nah, tapi kan itu ada alamatnya. Tetap saya kembalikan ke alamatnya itu tadi. Jadi Itu kalau dompet. ya ada uangnya. Kalau nemu harta di ladang, Di ladang. mau kayak yang cerita di Alkitab atau diambil aja? Saya nggak akan nyalahkan kalau Iya, misalnya diambil aja loh, nggak ada yang lihat kok. Mungkin kalau saya jadi cerita di Alkitab kita ambil loh. Kalau saya pernah juga itu ada uang jatuh, Nah, tapi dia tuh masih ada orangnya naik mobil. Walaupun itu cuma uang 10.000 ya, saya dodok kacanya, saya kembalikan uang itu. Mungkin kalau di ladang ya kembalikan. Kalau dalam cerita itu, nemu harta itu dipendem lagi, beli atau diambil hartanya? Kira-kira. Nah, cerita itu atau diambil aja hartanya? Gak ada lihat? Enggak ada yang Apa? ya diambilkan dikasihkan orang. Enggak ada ya. Iya, kan nggak ada yang tahu itu ladangnya punya siapa. Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Wah, monggo Pak. Wah, ini semangat nih Bapak nih. Itu semacam politik dagang, Pak. Politik, wah bahasa apa ini? Saya nggak ngerti. Supaya yang punya tanah itu tidak curiga. Oke. Jadi kita punya tanah aku jual untuk beli tanah tersebut. Lalu itu kan harta tadi kan jadi milik saya. Lalu terus saya jual. Jadi kan tidak timbul suatu kecurigaan. Oke. Ya. Cari legal standingnya ya Pak ya. Politik dagang gitu ya bahasanya ya. Oh ya. Ada yang mau jawab lain? Kira-kira kalau jadi dalam cerita itu mau diambil aja, apa beli tanahnya? Nggak ada yang mau ada pendapat lain? Pilihan sulit ya. Nek kui duit gur piro tak jupuk wae ya mungkin ya karena ra ono sing weruh, ra ono sing sulit juga untuk menentukan itu punyanya dia atau enggak. Tapi Bapak Ibu dan Saudara dalam bacaan kita ini setidaknya memberi gambaran. Yesus ingin, Bapak Ibu dan Saudara, Yesus ingin memberi teladan ketika menggambarkan hal kerajaan surga itu seperti orang yang menemukan harta di ladang ini. Yesus ingin beri gambaran bahwa segala sesuatu layak, kalau itu dianggap berharga, layak untuk kita melakukan pengorbanan. Kalau itu penting dan prinsip, dan itu berharga, itu layak untuk kita berkorban. Dan dalam bacaan kita Yesus beri gambaran orang ini mau untuk ribet golek legal standingnya supaya tidak dianggap sebagai pencuri harta orang. Dia beli ladangnya berapapun itu karena dia menjual miliknya semuanya. Dia beli ladangnya supaya bisa dia menguasai harta itu dengan cara yang benar, dengan legal standing yang benar. Nah, dengan cara ini kita bisa coba melihat Bapak Ibu dan Saudara, melihat sisi lain bahwa keselamatan kita kan juga seribet itu ya. Yesus memberikan contoh bahwa untuk sesuatu yang berharga layak untuk ribet. Dan keselamatan kita itu seribet itu. Yesus menyelamatkan, Allah menyelamatkan manusia kan dengan cara yang ribet juga. Dengan cara yang repot. Kebayang nggak sih caranya Gusti Allah itu repot? Iya toh? Repotnya gimana? Ayo. Caranya Gusti Allah menyelamatkan tuh repot loh. Ribet banget. Repotnya gimana? Ada yang tahu? Hah? Turun dulu, turun kemana? Ke bumi jadi manusia. Nah, jadi siapa itu? Jadi Yesus. Terus? Sengsara, dadak sengsara barang ya. Nah, terus? Disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit. Seribet itu loh Bapak Ibu. Penyelamatan manusia itu seribet itu. Bisa enggak Allah itu menyelamatkan manusia dengan cara, dengeran enggak? Wah gitu. Jentikan ke tangan aja terus selamat gitu. Bisa enggak kira-kira? Bisa. Tapi mengapa kok dia memilih jalan yang ribet? Ada yang tahu? Gimana Pak? Oh, gimana Pak? Oh, jenengan lagi. Ya. Gimana Pak? Semua butuh proses. Semua butuh proses. Tidak ada instan. Tidak ada yang instan.
Maka betul Allah ingin memberi teladan bahwa sesuatu yang berharga tidak bisa didapat dengan mie instan. Tidak bisa didapat dengan instan. Tetapi butuh proses. Dan prosesnya terkait penyelamatan itu Allah tidak mau mengajarkan kepada kita manusia untuk segala sesuatu itu instan. Langsung dapat. Enggak. Tetapi dengan proses yang sedemikian ribet, sedemikian rumit, sedemikian repot, sedemikian menyengsarakan, sedemikian menyakitkan. Ada hal lain yang lebih mendasar. Mengapa kok Allah harus demikian melakukannya? Ada yang tahu? Bisa menjawab? Ada lagi yang lebih mendasar lagi. Mengapa kok Allah harus sedemikian ribet untuk menyelamatkan manusia dengan cara-cara yang demikian? Kenapa? Karena panjenengan dan saya berharga. Nek rano aji nih, ngapain dadak seribet itu? Ambil aja langsung. Nek ora ganti, rusak ki menungso ki. Ganti wae, buang, gawe sing anyar. Kalau kayak gitu berarti ciptaannya tidak berharga. Tapi karena berharga, didandani dengan cara dia yang ribet untuk dandaninya. Kan sama ya, saudara-saudara kalau punya HP, HP-nya rusak, dan biaya perbaikannya itu mirip-mirip beli baru. Mending lempar beli baru atau didandani? Lempar beli baru biasanya toh, lem biru. Itu karena apa? HP kaya ngene iki wis ketinggalan zaman. Ana sing luwih anyar meneh, canggih, speknya tinggi, sudah dianggap tidak berharga. Artinya ketika Allah dengan cara yang sedemikian ribet memelihara, memperbaiki dan menolong kita semua, menyelamatkan kita semua dengan cara yang demikian, itu artinya panjenengan dan saya berharga. Dan itu yang dicontohkan oleh dalam perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus. Menemukan harta yang berharga nih. Maka dia mau ribet untuk cari legal standingnya, ngurus untuk pemilikan ini, dibeli dengan menjual semuanya. Dibeli. Maka yang pertama karena kita berharga. Jadi sedemikian ribetnya itu karena kita berharga. Nah ketika menemukan mutiara kok indah, ini juga ada makna yang lain. Sama kan, kemudian menemukan mutiara, dari sekian banyak mutiara, menemukan mutiara ini yang satu mutiara ini indah banget. Lalu dijual semuanya, beli mutiara ini. Kira-kira kenapa? Karena ciptaannya indah. Kan dalam kitab Kejadian itu menceritakan bahwa semuanya ini baik. Bisa diterjemahkan, bisa diartikan bahwa semua yang Tuhan ciptakan itu indah. Maka panjenengan ini dan saya ini itu adalah ciptaan Tuhan yang indah. Sudah dianggap berharga, indah lagi. Lepas kita melihat sesama ciptaan, kok elek to, ireng to, blekutuk to, kok kita begisik to. Tapi kita indah di hadapan Tuhan, berharga di hadapan Tuhan. Kok cendek to, kayak gitu. Apalagi yang sering kita nilai buruk dari orang lain. Kok cendek to, kok ireng to. Kok elek toh dan sebagainya. Tapi dia indah di hadapan Tuhan. Dia berharga di hadapan Tuhan. Nah dengan cara yang sama kemudian pertanyaannya. Kalau Tuhan sedemikian menganggap ciptaannya indah dan berharga, dengan rela mau ribet, pertanyaannya. Saudara dan saya kemudian dengan cara yang sama kira-kira melihat dan memandang Allah dalam diri Tuhan Yesus itu sama berharganya apa enggak kira-kira? Saudara-saudara melihat Allah dalam diri Tuhan Yesus itu sama berharganya apa enggak sekarang? Kira-kira. Nah ini saya mau tanya lagi, yang paling gampang kepada yang muda-muda. Nah, untuk ngetes, saudara-saudara ini Kristen semua atau ini? Alhamdulillah Kristen ya. Kristen semua ya ini ya. Oke, Kristen semua. Kristen dari lahir apa Kristen hijrah? Nah, saya tanya nih buat yang teman-teman ini yang muda-muda, termasuk yang teman-teman yang muda-muda yang ada di sana mungkin ya.
Kalau ini biasanya saya tanyakan ketika katekisasi, kalau kemudian punya pacarnya beda server, mau pilih mana, Yesusnya atau pacarnya yang beda server? Enggak apa-apa Pak, saya tak nikah dulu sama yang pacar beda server, ikut yang server sana dulu, nanti saya tinggal pertobatan, gampang gitu. Nah, mau jawab apa nih? Kira-kira, ada yang sudah punya pacar? Beda server? Beda server? Kamu menikahlah samaku, bebek. Akan kusediakan rumah dan segala isinya. Tapi kamu tinggalkan keyakinanmu, tinggalkan Yesus, ikut denganku. Mau nggak? Saya tidak mau, Pak. Ya. Kalau agama dan kepercayaan itu memang dari lahir saya mengimani Yesus sampai selama-lamanya. Kalau pacar kita bisa cari lagi. Oke, tepuk tangan. Jadi saksikan semuanya lo ya. Dicatat. Nah, siapa lagi? Tadi yang beda server mana? Pilih pacarmu yang gantengnya melebihi Krisno Bagaskara itu atau pilih Yesus? Kalau Katolik masih sama apa enggak? Susah ini, jawabnya susah ini. Wah, kalau Katolik masih sama apa enggak? Wah, silahkan direnungkan lah kalau gitu. Nah itu kalau pacarannya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang anak muda itu mengalami banyak dilema khususnya ketika pasangan. Yesus sudah sedemikian rupa repotnya menyelamatkan sampai mati-matian kayak gitu. Kitanya mulai gampang menggadaikan ora bobolah pacare beda server, engko garek pertobatan di depan majelis atau ben mantep kabeh disaksikan jemaat gitu. Mengapa? Karena tata gereja kita mungkin memberi peluang untuk itu, memberikan fasilitas untuk itu. Tapi apakah memang mau begitu? Coba kalau kemudian Bapak Ibu dan saudara khususnya yang nom-nom itu, misalnya ini sudah menikah kemudian aku tak selingkuh sek karo kain, aku tak pertobatan karo kowe ya. Sama aja dong dengan kayak gitu. Itu baru mereka yang pacaran nih beda server. Coba kalau yang kerja, saya itu pernah cerita ke ngalian, jemaat ngalian begini, ada jemaat yang jadi guru kemudian ditawari jadi pendeta, ditawari jadi kepala sekolah. Pak, saya itu pernah ditawari jadi kepala sekolah. Terus, ya, tapi saya nggak mau. Wah, kenapa Pak? Kan tunjangannya gede ya, jadi kepala sekolah ya. Tunjangannya besar, nggak usah ngajar, udah pokoknya tinggal ngatur-ngatur aja. Nggak mau Pak, kenapa? Saya harus ganti KTP. Jadi ketimbang saya ganti KTP, walaupun itu hanya administrasi saja, saya nggak mau. Wah, keren. Nah, itu kalau dalam dunia kerja. Saudara-saudara yang sedang bekerja, pilih menggadaikan Tuhan dengan korupsi, dengan menggelapkan uang, wong butuh ya kok Pak, engko garek pertobatan wae gitu. Atau tetap hidup jujur dalam pekerjaannya. Pilih mana. Ini juga terkait mana yang lebih berharga. Nah, hal yang demikian Bapak Ibu dan saudara yang perlu kita renungkan. Seringkali kita tidak menganggap Yesus lebih berharga dari apa yang ada di dunia ini. Kita sering lebih menganggap bahwa hal duniawi jauh lebih berharga daripada Yesusnya. Engkau gampang ben minggu iso ketemu nang gereja bertobat. Nek sudah gampang kayak gitu, kita tidak menganggap Yesus berharga. Jenengan, saudara-saudara, pernah digampangke sama orang? Ah, gampang. Nek guru Pak Kai iki gampang. Rasane piye nek kalau jenengan digampangke sama orang? Sakit hati apa ndak? Digampangke. Nek guru majelis sing lungguh nang ngisor iki gampang, rasa dijak rembukan gitu. Seneng enggak kayak gitu? Enggak dihargai tuh kayak gitu. Enggak dianggap ada, enggak dianggap berharga. Digampangke itu enggak enak. Maka sama. Panggilannya panjenengan mau gampangke Tuhan Yesus karena Yesus itu Maha Mulia, pengasih, lagi Maha Penyabar, yang akan mengampuni segala dosa, atau kita mau tetap menghargai Yesus dengan memelihara hidup kita seturut dengan kehendak-Nya? Pertanyaannya, jawabannya ada di Bapak Ibu. Karena apa? Di perumpamaan paling terakhir, itu seumpama penjala ikan itu.
Orang Kristennya banyak nanti di jala. Tapi yang betul-betul layak untuk kemudian menerima kemuliaan surgawi hanya sedikit. Belum tentu semua yang terjala itu. Kasih Tuhan Yesus Kristus untuk semua orang. Tapi nanti endingnya semua dijala, semua dijaring dan dilihat mana yang kualitas ikannya baik, mana yang kualitas ikannya tidak baik. Yang tidak baik dibuang, yang baik diambil dan dimanfaatkan untuk menjadi berkat bagi yang lain. Nah, pertanyaannya, panjenengan itu mau menjadi berkat atau tidak? Ini saya pernah tanyakan ke teman-teman majelis. Kok aku iki koyo dimanfaatke terus toh Pak karo jemaat iki? Dikongkon terus kemudian kok pokoknya kayak dimanfaatkan. Saya balik bertanya, panjenengan kalau dimanfaatkan itu berarti panjenengan itu masih punya manfaat dan kegunaan. Milih mana ora ono manfaat dan gunane sehingga tidak bisa dimanfaatkan, atau milih ada manfaat dan kegunaannya sekalipun dimanfaatkan. Kalau Bapak Ibu pilih mana? Saudara-saudara pilih mana? Punya manfaat dan kegunaan, punya fungsinya sehingga bisa dimanfaatkan orang, atau mending rak kanggo gawe, nggak ada manfaatnya sama sekali sehingga tidak bisa dimanfaatkan orang. Pilih mana? Punya kegunaan tapi nggak dimanfaatkan, egois banget. Nah ini coba direnungkan Bapak Ibu. Kadang kita kan merasa aku kayak dimanfaatkan uang toh, kayak gur di kongkon tok toh. Tapi justru karena panjenengan itu masih ada fungsi dan kegunaannya menjadi berkat buat orang lain dipakai Tuhan. Tapi kalau saudara-saudara dan saya sudah nggak dianggap, sudah nggak dimanfaatkan orang, berarti kita mungkin sudah tidak ada fungsinya lagi. Kita sudah hanya tinggal ampasnya aja yang udah halah, garis disapu. Mau pilih yang seperti itu? Silahkan direnungkan, panjenengan pilih yang mana. Tetapi kembali dalam kalau panjenengan masih dimanfaatkan, berarti panjenengan masih dianggap berharga oleh orang lain. Satu. Yang kedua, kita sudah sedemikian rupa diselamatkan, kita akan menganggap Yesus berharga apa enggak? Sejauh mana kita menganggap Yesus berharga? Dan penilaian kita akan ditentukan dari sikap hidup kita. Kalau kita menganggap Yesus berharga, kita tidak akan melakukan tindakan yang melukai hati Yesus. Sama, kalau kita menganggap pasangan kita berharga, kita tidak akan selingkuh. Kita tidak akan melukai pasangan kita. Kalau kita sudah melukai pasangan kita dan selingkuh dengannya, berarti kita tidak menganggap dia berharga. Nah, sejauh mana panjenengan dan saya menganggap Yesus berharga? Apakah dengan kerja yang baik, dengan cara yang benar, atau dengan cara yang curang? Apakah dengan berelasi yang baik, menghargai orang, atau dengan membuli dan menghina orang? Mari kita renungkan dan kiranya Bapak Ibu memutuskan yang bijak, yaitu memilih Yesus yang lebih berharga dengan rela berkorban, melakukan apapun demi untuk hidup yang benar, sekalipun harus berdarah-darah. Berdarah-darah urung ana apa-apane ketimbang Yesus yang sudah sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu dan saudara kita bersatu hati dalam doa, dan setelah doa nanti ada persembahan pujian dari pemuda GKJ Ngalian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada sore hari ini kami diingatkan ketika Engkau menganggap kami begitu berharga sehingga caramu untuk menyelamatkan sedemikian rupa prosesnya panjang dan tidak mudah, bahkan berdarah-darah sampai harus mengorbankan nyawa. Ini menunjukkan betapa berharganya kami di mata-Mu. Maka dengan cara yang sama kami pun dipanggil dan diajak untuk merenungkan sejauh mana Engkau berharga di mata kami, sejauh mana Engkau berharga bagi kehidupan kami, dan kami menyadari betapa Engkau sungguh-sungguh luar biasa dan berharga bagi kami, karena Engkau yang mengembalikan
relasi kami dengan Allah yang menjadi hakikat keselamatan. Maka tidak ada yang lain selain Engkau. Maka panggilannya bagaimana sikap hidup kami adalah seturut dengan kehendak-Mu. Demi untuk kami menghayati bahwa Engkau yang paling berharga di dunia ini. Bukan harta, bukan materi, tapi Engkaulah yang paling berharga di dunia ini. Dan kami diajak untuk menunjukkan komitmen kami dengan hidup seturut kehendak-Mu, seturut firman-Mu, tidak melukai-Mu. Mampukan kami Tuhan, mampukan kami semua jemaat-Mu, GKJ Semarang Timur, dan juga jemaat GKJ Ngalian untuk bisa menghayati dan tetap memprioritaskan Engkau dalam kehidupan kami. Ampuni jika kami sering hanya menempatkan Engkau nomor sekian dalam prioritas hidup kami. Padahal Engkau senantiasa menempatkan diri kami dan ciptaan-Mu menjadi prioritas dalam karya penyelamatan-Mu. Kami bertobat, kami mohon ampun. Dalam Yesus, amin. Persembahan pujian dari pemuda GKJ Ngalian.
Pekating managawa, pekating managawa. Aku mau berjalan ikut Tuhan Yesus, Padam. kemana juga aku mengikutnya. Padam. Aku mau berjalan ikut Tuhan Yesus, Padam. kemana juga aku mengikutnya. Padam. Aku mau berjalan ikut Tuhan Yesus, kemana juga Pam, aku pam, 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 mengikutnya. padam. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Juru Selamat, Juru Selamat, tidak ikut, Aku mau berjalan ikut Tuhan Yesus, Padam. kemana juga aku mengikutnya. Padam. Aku mau berjalan ikut Tuhan Yesus, Padam. kemana juga aku mengikutnya. Padam. Tuhan Yesus, ya kemana juga Pam, aku pam, 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 mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Ya kemana juga ku mengikutnya. Ya kemana juga ku mengikutnya. Terima kasih. Terima kasih untuk persembahan pujian dari pemuda GKJ Ngalian. Sekiranya Tuhan Yesus selalu memberkati. Mungkin saat ini di antara kita ada yang sedang mengalami kesusahan, sedang merasakan beban yang cukup berat di dalam hidup kita. Namun satu hal yang pasti yang kita percayain bahwa Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik, segala sesuatunya yang terbaik di dalam hidup kita. Kita mau pujikan Pelangi Kasih. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti satu
Tuhan tanamkan di hati indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Saat Tuhan tanamkan di hati indah semua yang Tuhan tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali apa yang kita imani di dalam pengakuan iman rasuli dengan bersama-sama menyanyikan dari Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Ungkapan syukur yang kita nyatakan dalam ibadah dengan berpersembahan saat ini, kita landasi firman Tuhan sebagaimana yang dinyatakan
dalam Amsal 22 ayatnya yang ke-9 yang demikian. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Marilah kita nyanyikan lagu berpersembahan Allah itu baik. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku. Kami undang semua untuk bangkit berdiri dan memujikan lagu ini dari awal. Itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Mari Bapak Ibu kita haturkan persembahan kita dalam doa dan kita haturkan dalam doa syafaat.
Kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini melalui berkat-Mu yang melimpah kami juga boleh Engkau perkenankan untuk mengaturkan persembahan sedikit dari berkat-Mu yang sungguh luar biasa yang senantiasa kami terima dalam kehidupan kami. Tak kekurangan kami dalam menjalani hari-hari dan Engkau melayakkan kami untuk kami mempersembahkan persembahan ini. Kiranya Engkau sucikan Tuhan. Dan pada sore hari ini juga kami mengaturkan doa syafaat kami. Kami menyerahkan gereja-gereja di mana-mana tempat khususnya GKJ Semarang Timur ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang mengurapi, Engkau yang memberkati setiap para pelayan yang Engkau teguhkan dan urapi untuk melayani di Gereja Kristen Jawa Semarang Timur. Mulai dari majelis gereja, penatua, pendeta, diaken, Tuhan urapi dalam pelayanannya. Demikian juga para pengurus komisi, tim, panitia yang telah ditunjuk, kiranya juga Engkau urapi pelayanannya sehingga dapat menghayati pelayanannya dengan penuh ucapan syukur dan sebagai tanda ucapan syukur bagi Engkau. Demikian juga para pelayan yang lain, petugas pelayan ibadah dan pelayan-pelayan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan, kiranya Engkau urapi pelayanannya sehingga menjadi sarana untuk menghaturkan ucapan syukur dan demi keluhuran nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini, Ananda Dedio Dewa Sambodo, Ibu Sri Yuliastuti, Bapak Tian Krista Yuhanda, Ibu Sundari Hadiati. Tuhan berkati, Tuhan sertai dalam usianya yang bertambah, umurnya yang juga semakin bertambah, demikian juga kesempatan hidup yang semakin berkurang, kiranya juga mendewasakan, Engkau urapi hikmat sehingga semakin berhikmat dan dewasa di hadapan-Mu, dan menghayati bahwa kehidupan yang telah diterima itu adalah pemeliharaan dari Engkau dan semakin didewasakan untuk menjalani hari-hari berikutnya. Kami juga berdoa untuk persiapan perjamuan kudus bagi jemaat yang minggu depan akan bersama-sama menerima sakramen perjamuan. Kiranya dapat mempersiapkan diri dan melayakkan diri untuk bersama-sama menerima roti dan anggur dalam meja perjamuan ini sebagai sarana dan bentuk pemeliharaan iman bagi kami semua. Kami juga mengucap syukur untuk keluarga Bapak Priyo Wibowo yang Engkau beri kepercayaan untuk merawat dan membesarkan anaknya David Kin Dananjaya Wibowo. Tuhan berkati dan Tuhan cukupkan kebutuhannya dan Tuhan urapi perannya sebagai orang tua sehingga dapat dimampukan dan dikuatkan untuk mendampingi tumbuh kembang anak-anaknya dengan takut akan Tuhan dan akhirnya anaknya dapat mengaturkan dan menyatakan pengakuan imannya di hadapan jemaat dengan kedewasaan imannya. Kami juga mendoakan setiap program pelayanan yang ditentukan dan ditetapkan oleh majelis gereja maupun komisi sehingga dapat menjadi sarana untuk menggembalakan jemaat-Mu dan untuk mendewasakan jemaat-Mu hari lepas hari. Tuhan, kami juga mendoakan bangsa dan negara kami dengan segala dinamika, pergumulan, dan persoalan yang dihadapi bagi bangsa kami, khususnya ketika mempersiapkan diri untuk merayakan pesta demokrasi Indonesia. Melalui pemilihan umum, Tuhan berkati kedewasaan bangsa kami dalam memilih dan juga kedewasaan dan kebesaran hati untuk menerima setiap hasil pemilihan siapapun yang akan memimpin bangsa kami hayati itu adalah dari Engkau saja. Baik kelemahan maupun kelebihannya Engkau yang akan memperlengkapi. Tuhan, inilah doa kami. Doa yang jauh sempurna kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berdasarkan firman Tuhan ini, kiranya kita semua dimampukan untuk menghayati bahwa kita berharga di mata Tuhan, dan juga kita bisa menghayati bagaimana hidup kita memprioritaskan Tuhan sebagai yang paling berharga dan paling penting di dunia ini. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera, serta persekutuan kekal menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Sukrisno Purwanto SSI dari GKJ Ngalian yang sudah melayani pada ibadah sore hari ini. Mungkin lain waktu kita bisa berjumpa lagi ya Pak, baik di tempat ini maupun di GKJ Ngalian. Untuk menutup ibadah pada sore hari ini, mari kita bersama-sama pujikan pujian Ya Allah kasih-Mu besar. Tetap bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.